Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini apa? Cuman satu. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fadilatul Mukarram Kyai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari yang saya hormati, Ibu Haji yang saya hormati, pengurus Musalla Al-Azhar, pengurus pengajian yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, masih tetap istiqomah. Setiap malam Sabtu kita duduk bersama, ngaji bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan seperti ini menjadi penyebab turunnya keberkahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mohon maaf pada malam hari ini saya tidak membawa kitab. Tadi ceritanya saya sedang kampanye di Tanah Merah, yang di Al-Hidayah itu gilirannya malam hari ini Kyai Musyfiq Amrullah. Jadi waktunya mepet, saya tidak sempat pulang ke rumah, langsung ngisi Al-Hidayah, ngisi tukeran jadwal dengan Kyai Musyfiq Amrullah. Lalu saya kalau pulang lagi ke rumah masih lama lagi, saya nggak bawa kitab. Namun para jamaah sekalian, yang namanya zaman sekarang semua materi ada di HP, kitab ada di HP juga. Malam hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan hukumnya memilih pemimpin. Hukumnya memilih pemimpin itu seperti apa menurut agama Islam. Ini saya berbicara dari sisi agama ya Pak ya. Jangan dianggap kampanye saya enggak akan menyebutkan nama, saya tidak akan menyebutkan nomor, cuman saya menyampaikan hukumnya memilih pemimpin ketika ada pemilihan. Apakah sebagai menggunakan hak saja, apakah hukumnya sunnah atau hukumnya wajib? Merujuk kepada hasil Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang pernah ijtima di Padang Panjang tahun 2009. Jadi semua komisi fatwa Majelis Ulama seluruh Indonesia berkumpul di Padang Panjang, Sumatera Barat untuk membahas hukumnya memilih itu bagaimana. Bolehkah jadi golput, jadi golongan putih, tidak memilih? Ternyata keputusan Majelis Ulama seluruh Indonesia yang bersidang di Padang Panjang itu memutuskan bahwa hukum memilih pemimpin itu wajib. Golput haram. Jangan golput, Pak. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
idza kuntum fi safarin. Di sini alhamdulillah ngajar ini lengkap Pak. Kopi, kadang-kadang susu, semua kui ada. Saya ngajar di sebuah musola di Rawabadak. Dari sejak awal saya bilang, mohon maaf saya ngajar enggak minum air putih. Minumnya larutan. Itu ada 15 tahun kalau ngajar saya larutan terus. Alhamdulillah. Hah? Sudah 15 tahun. Kalau saya ngajar pasti sudah siap larutan. Baik, kembali lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum fi safarin salasan falyummukum ahadukum." Kalau engkau safar, engkau bepergian dan bertiga, di antara salah satu itu tunjuk jadi pemimpin. Rasul memperhatikan kepemimpinan itu sangat penting. Jamaah sekalian, 3 orang aja ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar menunjuk pemimpin. Bagaimana dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekarang kurang lebih 280 juta. Bilang lagi ngajar. Dengan jumlah 280 juta, kalau enggak ditunjuk pemimpin, kalau enggak dipilih pemimpin, nasibnya seperti apa? Kocar kacir, akan kacau bangsa ini. Maka dari itu hukumnya menunjuk pemimpin itu hukumnya wajib. Baik, saya bacakan saja isi fatwa tentang hukumnya memilih pemimpin atau golput. Pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Itu yang pertama. Itu nilai pemilu. Kita sepakati bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi Pancasila. Ya Pak ya? Kita sepakati itu. Oleh founding father, apa tuh Pak? Founding father. Oleh pendiri bangsa ini kita sepakati bahwa bentuk negara kita ini adalah republik. Ketika negara itu berbentuk republik, kekuasaan untuk menentukan pemimpin itu adalah di tangan rakyat. Makanya kita harus wajib memilih pemimpin. Islam tidak mengharuskan negara itu berbentuk khilafah. Islam tidak mewajibkan harus berbentuk kerajaan. Islam tidak harus mewajibkan negara itu berbentuk republik. Yang diwajibkan oleh Islam, bentuk apapun negara itu, yang penting nilai-nilai agama itu bisa terwujud. Maqasidus syariah. Ini kok agak berat kayak saya ngomong ini Pak ya. Gak apa-apa ya. Maqasidus syariah itu bisa terwujud
Di antara maqasidus syariah yang paling inti, tujuan daripada diadakan tujuan daripada syariat itu, yang pertama hifdzuddin. Hifdzuddin ini memelihara, menjaga keutuhan agama, ya kan? Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka dari itu orang yang menghalang-halangi atau yang menjajah akan merampas negara atau mau memerangi agama, itu harus wajib jihad, perang. Kayak Palestina sekarang, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga agama, akal, keturunan, bukan, menjaga agama, akal, nasab. Kenapa zina itu dilarang? Karena akan merusak keturunan. Menjaga harta, terus menjaga harga diri. Kenapa orang memfitnah orang itu yang dinamanya al-qadhaf? Kalau orang menuduh orang berzina dan sedangkan dia tidak berzina, dituduh berzina, maka yang menuduh itu yang dirajam. Karena harga diri, nilai seseorang itu sangat dipelihara di dalam agama ini. Selama bentuk apapun negara itu, kalau yang 5 ini bisa terwujud, silahkan. Yang kita sepakati adalah Republik Saudi. Bentuk apa Saudi? Kerajaan, tapi berjalan. Brunei, kerajaan. Malaysia yang di Pertuan Agung, kerajaan juga. Gak masalah, yang penting inti daripada ajaran agama itu terlaksana. Nah, kembali lagi kepada yang kita bahas adalah hukumnya memilih pemimpin. Yang kedua, memilih pemimpin atau nasbu al-imam dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Imamah itu adalah pemimpin, imarah adalah pemerintahan. Yang ketiga, imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Mohon maaf Pak, ini yang saya sampaikan ini dari sisi agama. Kita sebagai muslim ini loh, wajib enggak memilih. Apakah boleh acuh tak acuh menjadi orang yang golput? Enggak boleh. Wajib memilih. Pak Ustadz, saya nggak ada yang cocok karena semuanya itu nggak benar. Di antara yang nggak benar ini yang paling baik yang mana? Harus kita berada umpamanya di Argentina sana, calon pemimpinnya semuanya non muslim, apakah wajib memilih kita? Wajib. Pilih yang mudaratnya lebih kecil di antara dua pemimpin ini. Yang satu sudah jelas-jelas pemabuk, yang kedua dia koruptor. Kira-kira pilih pemabuk atau pilih koruptor? Pilih mana Bang? Satunya teler terus, yang satunya koruptor. Pilih mana? Besaran mana bahaya koruptor dengan pemabuk?
bahayahan koruptor. Kalau mabuk cuma teler dirinya sendiri dia. Tapi kalau koruptor uang negara dihabisin, pilih yang pemabuk. beda bukan itu. Beda. Jadi dimanapun ketika dipilih pemimpin, kita ini wajib memilih. Sepakat, saya cuma menyampaikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang di Sumatera Barat tahun 2009. Sampai sekarang belum ada sidang lagi tentang hukumnya, tetap itu yang berlaku. Yang kedua, tentu di sini disampaikan kriteria. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, sidik, terpercaya, amanah, aktif dan aspiratif tabligh, mempunyai kemampuan fatonah dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib. Jadi standar untuk memilih pemimpin itu minimal bagi kita adalah 4 ini standarnya. Yang pertama sidik. Sidik itu artinya jujur. Perkataan dan perbuatannya sama. Kalau dia berkata merah, perbuatannya merah. Pak, mohon maaf. Merah itu pakai I atau pakai E? Hah? Ini kadang-kadang orang Madura ini, hah? Pakai I, pakai E? Oh, merah. Iya, mira pakai I. Perkataannya dan perbuatannya sama. Perbuatannya jujur. Semuanya bukan pencitraan. Bapak tahulah mana yang pencitraan, mana yang bukan pencitraan. Sholat di video, wudu di video, tayamum di video, itu apa? Iya, yang seperti itu kelihatannya kayaknya pencitraan, Pak. Ngapain sih kayak apa namanya tayamum di pesawat harus di video, direkam. Udah gitu tayamumnya begini. Kaki. Tayamum pakai kaki enggak? Hah? Ya kan kelihatan. Kelihatan bodohnya kan? Tayamum pakai kaki. Itu kelihatan pencitraan. Ya artinya yang jujur. Karena dipimpin pembohong berbahaya. Mohon maaf Pak, ini saya enggak kampanye Pak. Kalau dipimpin pembohong bahaya. Sekaya apapun bangsa ini, kalau semuanya yang pemangku jabatan di negeri ini orang-orang yang tidak jujur, habis dikorup. Negara kita ini negara luar biasa kekayaannya. Tambang emas terbesar sedunia, Indonesia. Buminya apa saja ada di negeri kita ini. Emas ada, berlian ada, nikel ada, timah ada, minyak ada, tongkat ditanam, apa? Tongkat
tongkat, bakul dan kayu jadi tanaman di negeri kita ini. Alamnya bersahabat, paling enak, gak ekstrim. Kalau negara-negara lain, kalau segi sekali dinginnya bukan main, sekali panasnya bukan main. Tapi semuanya itu kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak jujur, ya buktinya kan seperti kita saat ini. Nah, artinya yang pertama, kriteria pertama, standar pertama adalah jujur. Yang kedua, pemimpin itu adalah yang amanah. Yang dimaksud dengan amanah itu ketika diberikan kepercayaan, dia melaksanakan apa yang dibebankan, yang dipikulkan kepada dirinya itu dengan sebaik-baiknya. Tidak mengkhianati. Sehingga kalau dipimpin oleh orang-orang yang amanah, aman. Makanya Pak, kalau berbicara seperti bagaimana dulu kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini seorang sampai dijuluki Al-Khalifah Ar-Rashidah Al-Khamisah. Khalifah itu kan ada 4 Pak. Al-Khalifatul Ula kan gitu kalau kita tidak terawih Pak. Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Al-Khalifatus Sani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu. Al-Khalifatus Salis Utsman ibn Affan radhiyallahu. Al-Khalifatur Rabi Ali bin Abi Thalib karramallahu. Sampai dijuluki Umar bin Abdul Aziz ini adalah Khalifah Ar-Rashidah Al-Khamisah, Khalifah yang kelima. Karena amanahnya, karena ketakwaannya, karena kehati-hatiannya. Jadi pernah Umar bin Abdul Aziz ini lembur, kerja di kantor. Anaknya datang menghadap abahnya, ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, "Nak, kamu datang malam hari ini mau bicara dengan ayah, bicara tentang keluarga atau urusan negara?" "Saya mau bicara urusan keluarga." Dimatiin, lampunya dimatiin. Duh, kok dimatiin? Kita bicara gelap-gelapan saja. Ini adalah dipakai uang negara. Saya pakai bekerja untuk negara. Tapi kalau urusan keluarga, jangan pakai fasilitas negara. Sampai seperti itu Pak. Makanya Daulah Amawiyah dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz ini, yang tadinya ekonominya murat-marit, terpuruk ekonominya, ketika ditunjuk sebagai khalifah, sekarang presiden Umar bin Abdul Aziz, cuman nggak lama Pak, 2,5 tahun, 2,5 tahun meninggal. 2,5 tahun itu Umar bin Abdul Aziz memimpin. Ketika orang-orang kaya di negeri itu mau mengeluarkan zakat, sudah tidak ada yang yang mau menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu enggak ada. Artinya apa? Kalau enggak menerima zakat, enggak ada fakir miskin. Cuman 2,5 tahun berubah. Memang Umar bin Abdul Aziz ini tadinya seorang konglomerat,
badannya fisiknya ganteng, gagas, selalu pakaian parliti. Namun ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini ketika dilantik, setelah dilantik itu datang hadiah dari negara-negara tetangga, berupa emas, berupa berlian, berupa macam-macam hadiah. Ketika dilantik, Umar bin Abdul Aziz ini semalam suntuk setelah pelantikan itu nangis, bukan pesta. Nangis, disangka oleh orang-orang terdekat dari Umar bin Abdul Aziz, disangkain di antara orang dicintai oleh Umar bin Abdul Aziz itu meninggal dunia. Ternyata Umar bin Abdul Aziz nangis gara-gara dikasih amanah jabatan, takut tidak bisa melaksanakan amanat itu. Berat pertanggungjawabannya di hadapan rakyat, berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besoknya istrinya namanya Fatimah dipanggil. Ketika dipanggil, sini, kau lihat, ini tumpukan hadiah berupa emas dan berlian dan barang-barang berharga yang lain, dan juga kekayaan saya. Adik, kalau panggil adik kepada istrinya, kalau orang Sunda panggil neng, pilih abang atau pilih harta? Kalau istri kita kira-kira pilih apa, Pak? Kekayaannya kalau sekarang, kekayaan Umar bin Abdul Aziz itu miliaran, bahkan ratusan miliar, konglomerat, belum hadiah. Disuruh milih istrinya, pilih abang atau milih harta ini semua. Tapi jawaban istrinya Fatimah, istrinya yang salihah ini, saya pilih abang. Kalau pilih aku, harta kita dan semua hadiah ini kita serahkan kepada Baitul Mal. Serahkan ke kas negara. Karena keadaan negara dalam keadaan morat-marit. Diserahkan. Dalam jangka 2,5 tahun, semua berkecukupan masyarakat pada waktu itu, rakyatnya, kecuali pemimpinnya yang hidup pas-pasan. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini berubah total gaya hidupnya. Dulu sebelum menjadi khalifah, pakaiannya bagus, makannya yang mewah-mewah. Tapi setelah menjadi khalifah, berubah total. Pakaiannya sangat sederhana, bahkan lebih rendah daripada yang dipakai rakyatnya. Inilah seorang pemimpin yang amanah. Kriteria yang ketiga apa, Pak? Siddiq, amanah, tabligh. Tabligh ini artinya menyampaikan. Jadi apa yang menjadi misi, visi dan misinya dia sampaikan dengan baik, dimengerti oleh rakyatnya. Tapi kadang-kadang orang pinter percaya menyampaikan, dikatakan wah itu cuman pinter olah kata saja, gak ada benarnya kayaknya. Iya, bisa menyampaikan visi dan misinya. Tabligh itu artinya juga transparan. Transparan ini gak ada yang ditutup-tutupi. Baik track recordnya dia tidak ada yang ditutup-tutupi. Prestasi dia tidak ada yang ditutup-tutupi. Ijazahnya jelas semua, gak dipermasalahkan. Itu namanya tabligh.
Makanya ini kriteria ketiga dari sosok seorang pemimpin. Yang ketiga, yang keempat apa Pak? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah ini artinya cerdas. Fatonah ini artinya mampu. Fatonah ini artinya ahli. Fatonah ini artinya apa? Kalau udah begitu udah mengarah itu. Iya. Pemimpin itu harus cerdas. Karena bangsa ini banyak problem. Bangsa ini dalam keadaan kesulitan. Pemimpin yang cerdas yang bisa keluar dari kesulitan ini. Pemimpin yang cerdas yang bisa menciptakan terobosan-terobosan baru. Pemimpin yang cerdas, pemimpin yang tepat mengambil keputusan. Bisa mengambil keputusan dalam keadaan genting. Ya Pak, kalau pemimpin enggak cerdas Pak, negara dalam keadaan terancam, dalam keadaan genting, menyatakan perang atau tidak perang itu siapa? Pemimpin. Makanya pemimpin ini harus fatonah, mengerti permasalahan-permasalahan bangsa ini dan bisa keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Maka dari itu standarnya dalam agama ini ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, tentu orang suruh jujur seperti jujurnya Nabi antara langit dan bumi, jauh panggang dari api. Di antara yang ada ini yang paling jujur yang mana? Di antara yang ada ini, walaupun tidak sama-sama tidak amanat, daripada yang tidak amanat, yang paling amanat siapa? Di antara yang ada ini, yang paling cerdas umpamanya bodoh semua, di antara yang bodoh ini yang paling pintar siapa? Itulah standarnya. Nah, tentu para jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ista'mala rajulan min isabatin wa fi tilkal isabati man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin. Barang siapa yang mau memilih seseorang, sudah ada orang yang lebih baik, tapi karena dikasih iming-iming serangan fajar, lalu berubah kepada yang tidak baik gara-gara iming-iming materi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad khanallah, dia telah berkhianat kepada Allah, wa khana rasulahu, dan berkhianat kepada rasulnya, wa khanal mu'minin, dan berkhianat kepada orang-orang yang beriman. Karena kita memilih ini statusnya saksi, syahid. Tidak selesai ketika kita nyoblos itu keluar dari kotak suara kita selesai urusan, bukan itu. Masih nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau berpihak kepada kezaliman? Kok enggak berpihak kepada orang yang tidak zalim? Jadi
semuanya ini akan dipertanggungkan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan orang-orang yang beriman. Itu Pak Ustadz kan urusan dunia. Jangan campur adukan antara politik dengan agama. Ini bukan urusan agama, ini bukan. Tapi agama enggak memandang seperti itu. Orang urusan masuk WC aja diurus, Pak. Urusan makan, urusan tidur diurus. Bikin anak aja diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita bernegara, tidak diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maslahat yang lebih besar, itu maslahat kecil diurus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kita ini para jamaah sekalian, dalam ingin mendapatkan seorang pemimpin yang kita harapkan, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bisa menyatukan, seorang pemimpin yang bisa mengayomi, seorang pemimpin yang bisa negara ini dihargai, seorang pemimpin negara ini bisa dianggap oleh negara-negara lain, seorang pemimpin yang membawa negara ini menjadi negara yang maju. Tentu tidak usaha zahir saja. Kita ini juga sama-sama mohon kepada Allah, diminta. Selipkan dalam doa-doa kita, ya Allah, mudah-mudahan bangsa ini dikasih pemimpin oleh Allah, diberikan pemimpin, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang tidak mementingkan kelompok dan dirinya, hanya mementingkan kepentingan rakyat dan umat. Minta kepada Allah. Makanya ada seorang ulama ini bernama Qadhi Iyad. Katanya Qadhi Iyad ini, andaikan aku diberikan satu doa oleh Allah dan cuman yang diterima satu ini, doa yang diterima oleh Allah satu, kira-kira minta apa? Pak, kalau sampean doanya yang diterima satu saja, yang lain enggak diterima, satu permohon, cuma suruh mohon satu, suruh pilih sampean. Pertama, harta yang melimpah, tabungan ratusan miliar, tanah ribuan hektar. Ada berapa hektar? 300. Ribuan hektar, kontrakan ribuan pintu. Kalau itu dimohon, diterima, pasti dikabulkan. Itu pertama. Yang kedua, jabatan yang tinggi, menjadi gubernur umpamanya. Yang ketiga, istri cantik, 3 lagi. Suruh minta, yang diterima cuma 1. Yang pertama umur 25, cantik monyor-monyor. Yang kedua umur 20, lebih cantik lagi. Yang ketiga umur 18, lebih cantik lagi. Dan itu kalau dimohon kepada Allah, berdoa, dikabulkan. Yang keempat, memohon pemimpin yang adil. Kata Qadhi Iyad, saya enggak minta semuanya itu. Saya cuman pakai satu doa yang dikabulkan itu, hanya meminta pemimpin yang adil. Li'annahu a'am. Kenapa? Karena manfaatnya, faedahnya lebih luas, lebih umum. Kalau saya kaya kan cuman saya aja yang kaya sendiri, orang lain gak bisa menikmati. Kalau saya punya jabatan, cuman saya aja yang punya jabatan, orang lain enggak. Saya punya istri 3, cuman saya aja punya istri 3, orang lain enggak.
Tak bisa menikmati seperti saya punya istri, tidak. Tapi kalau seorang pemimpin yang adil, keadilannya bisa dinikmati oleh seluruh bangsa ini. Seorang pemimpin yang jujur, kejujurannya bisa dinikmati seluruh bangsa ini. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala seorang pemimpin yang bisa membawa bangsa kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun gemah ripah, terus gemah ripah loh jinawi toto tertem kerto harjo. Saya kira ini Pak yang saya sampaikan. Ada ya, bisa dipaham ya? Ada yang bertanya, silahkan. Kalau kita udah milih tapi pemimpinnya tiba-tiba di tengah dia mendapat berubah. Pokoknya begini. Hah? Ya enggak sah. Kalau memilih yang sah, enggak boleh memilih yang enggak sah. Sudah tahu aturannya kan? Nyoblos sama, kalau milih 3 itu sama dengan golput, haram. Kecuali enggak sengaja dilipat gitu ya, terus dicoblos, kecoblos semua. Itu enggak tahu, enggak masalah. Tapi memilih seorang pemimpin itu karena ikut menentukan, itu wajib. Kalau semuanya beranggapan wah Sapali yang enggak milih saya saja, ternyata golput pada tahun pemilu 2019 itu sampai 29% golput. Signifikan kan? 29% golput, gak milih. Iya, seandainya milih diberikan kepada yang kalah bisa menang. Tapi gak ngerti kalau kita milih, sudah yang kita pilih menang dicurangi, itu sudah bukan urusan kita. Hah? Sudah bukan urusan kita. Serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting masalahnya bukan menang kalah. Masalahnya keberpihakan. Kan sekarang ini, jangan ikut yang kalah, ikut yang menang aja. Kan itu? Ya, kita ini masalahnya berpihakan kepada yang benar. Itu saja. Golput itu kayak suatu contoh. Ada raja itu berintah kepada rakyatnya supaya setiap orang membawa madu 1 cangkir. 1 cangkir madu. Suruh kumpulkan di satu tempat oleh raja. Kata satunya, paling saya yang enggak bawa. Kata satunya lagi, paling saya yang enggak bawa. Yang lain bawa semua. Ternyata punya anggapan seperti itu semua. Setetes pun enggak ada madu. Enggak ada yang bawa akhirnya. Karena semuanya beranggapan paling saya yang golput. Paling saya yang golput. Ternyata setelah dijumlah orang-orang yang golput sampai mencapai 29, sekian persen. Jadi memilih pemimpin, kalau pemimpin di pertengahan jalan berubah, ya bukan salahnya kita. Yang penting kita memilih yang terbaik di antara yang ada. Dan saya enggak mengarahkan kepada pasangan yang mana. Selera sampean. Pak Wakil,
Pecinya sampean kayak orang Madura bener deh. Hah? Ya tentu tidak boleh seperti itu. Di antara semua yang ada itu masa semuanya nggak cocok? Nggak boleh begitu. Frustasi itu namanya. Iya, itu namanya frustasi. Di antara yang ada itu harus kita kayak seperti itu contohkan tadi. Sama-sama Nasrani. Kita berada di sebuah negara yang enggak ada calon pemimpin, memang bukan negara mayoritas muslim kayak di Argentina. Ada 2 pemimpin, kita kan juga harus milih. Yang satunya korup, yang satunya pemabuk. Pilih mana? Yang aqallahu madararan, yang lebih mudaratnya lebih kecil, yang cuman mabuk. Yang kalau yang korupsi habis dikorup semua negara hancur. Kan begitu. Sama dengan itu. Hah? Oh, itu lain lagi. Kalau ketidur, kan ada yang dimaafkan tuh ada 3 kan? 1 lupa, yang kedua orang tidur gak dihukumi. Hah? Yang ketiga gila. Kalau nggak menyoblos gila. Tapi sekarang orang gila boleh nyoblos aturannya. Ya. Ukurannya begini, kalau sama-sama muslim semuanya nggak ada yang beragamanya nggak ada yang lain ya kan. Kalau sama ukurannya suruh baca assalamualaikum aja lah. Yang paling pas yang mana? Suruh assalamualaikum, suruh baca bismillah, fasih enggak? Kalau baca bismillah enggak fasih, saya yakin Fatihahnya juga enggak fasih. Kalau Fatihahnya enggak fasih, suratnya bisa diragukan. Cari yang bisa baca Fatihah. Cari yang sekiranya mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Cari yang sekiranya lebih ngerti halal dan haram. Ya kan gitu ukurannya. Hah? Ukurannya begitu. Yang paling ya kalau seperti para yang saya ceritakan tadi seperti khalifah itu ya jauh kan. Tapi di antara ini semua mana? Ya, saya enggak mengarahkan yang sekiranya bisa jadi imam, yang bisa khutbah kan gitu kan. Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna syaqqiyan wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittinaba wa arinal batila batila warzuqna ittinaba. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.